Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kali ini pada panel 1 perkenalkan saya Fajar Erika akan memandu diskusi terkait dengan topik toponimi dan onomastik. Adapun pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan 3 tim presenter. Yang pertama itu ada Ibu Nani Darheni dan Pak Winci Firdaus dari BRIN. Yang berikutnya tim kedua adalah Ibu Jusmianti Garing, Pak Suyadi dan juga Ibu Nuraider Agus. Dan tim ketiga yaitu ada Ibu Imelda Yance yang akan paparkan single factor ya. Baik, saya pikir tanpa memperpanjang mukadimah, saya akan persilakan kepada presenter pertama yaitu Ibu Nani Darheni dan Pak Winci Firdaus yang mewakili untuk memaparkan presentasi selama 10 menit ya Bu Nani, punten Bu. Karena kita akan hanya diberikan waktu 1 jam. Lalu nanti setelah itu lanjut ke presenter kedua yaitu Ibu Jusmianti Garing dan Pak Suyadi selama 10 menit dan terakhir Bu Yance 10 menit dan kita lanjutkan diskusi di sesi setelahnya. Kepada Ibu Nani saya persilakan Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Fajar yang sudah menyediakan waktu untuk berbagi pengalaman, tepatnya berbagi pengalaman terkait dengan sempalan riset disertasi saya yang sudah dilakukan pada tahun 2021. Jadi ini bagian dari tema disertasi saya. Dengan tema menyingkap sosok atau tokoh Sunan Gunung Jati yaitu Syarif Hidayatullah pada nama-nama desa dan kelurahan di wilayah administratif. Jadi saya batasi wilayah administratif. Yang kami amati itu melalui folklornya. Jadi melalui folklor yang ada di dalam nama-nama desa dan kelurahan di Kabupaten Cirebon. Ini lepas dari kota dulu, karena kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon kan berbeda. Lanjut, introduction, latar belakang. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, Kabupaten Cirebon, mungkin ini ada kekeliruan, Kabupaten Cirebon merupakan wilayah administratif perbatasan dari wilayah Jawa Barat paling timur berbatasan dengan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kabupaten Cirebon juga merupakan enklave budaya karena di sana ada perbatasan budaya Sunda, budaya Jawa. Kemudian ada etnis Sunda, Jawa, Cirebon. Kemudian Kabupaten Cirebon itu dari wilayah perbatasan. Yang kedua, Kabupaten Cirebon itu merupakan wilayah istana sentris sebagaimana kita ketahui kalau kita misalkan sudah berselancar tentang kesejarahan Kesultanan Cirebon dan sekarang memiliki tinggalan kesejarahan baik berupa bangunan seperti keraton, itu ada 3 keraton, Kasepuhan, Kanoman, dan Kecerbonan, itu merupakan tinggalan dan sampai sekarang masih dipelihara dan dijadikan sebagai objek wisata, kemudian warisan budaya di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Cirebon. Di situ ada 3 keraton yang sangat terkenal dan sampai saat ini selalu berjibun para wisatawan atau para ilmuwan yang akan meriset. Di samping mungkin ada tinggalan seperti Masjid Cipta Rasa, mungkin beragam kulinernya yang ciri khas. Kemudian ada tinggalan budaya seperti batik Trusmi, ada batik batik Trusmi itu yang terkenal dengan megamendungnya. Nanti itu akan terkait dengan sosok Sunan Gunung Jati. Lanjut. Kemudian perlu juga kita ketahui bahwa sosok Sunan Gunung Jati yang
berkuasa ya, berkuasa pada zaman pada era Kesultanan Cirebon. Jadi di era Kesultanan Cirebon ini masuk ke dalam tokoh atau ulama ya, terus sultan yang masuk ke dalam Wali Songo. Jadi salah seorangnya itu Sunan Gunung Jati. Saya tampilkan sosok Sunan Gunung Jati, memang sosoknya kelihatan Arab ya, Arab dengan Jawa dengan Sunda, karena memang leluhurnya itu berasal dari dari tanah Arab, kemudian ibunya Rara Santang itu berasal dari keturunan Pajajaran dengan Kecerbonan. Jadi sebenarnya terkait dengan Prabu Siliwangi, kemudian Kecerbonan dengan Timur Tengah. Jadi kita akan melihat ada figur profil, ada Arabnya, ada Jawanya. Nanti ini terkait pula bagaimana sosok Sunan Gunung Jati di Cirebon. Kemudian Kabupaten Cirebon itu karena dengan latar belakang tadi mungkin hanya selintas, merupakan pusat kesejarahan historis. Lalu Kabupaten Cirebon juga sebenarnya di dalamnya ada lagi satu wilayah kota Cirebon, ini 5 kecamatan ini yang mayoritas istana sentris ini. Ini merupakan pusat perkembangan ekonomi sampai saat ini, sejak dulu juga. Kemudian politik, budaya juga historis, kemudian wilayah Pantura terkait dengan jalur maritim, jalur sutra. Lalu Cirebon juga dikenal sebagai melting pot, jadi pertemuan beragam budaya, etnis, kemudian tadi kebudayaan, perbatasan. Jadi di sini disebut wilayah melting pot. Dan masyarakatnya sangat egaliter, sangat menerima beragam pembaruan. Siap Mas Fajar. Lalu, sebagaimana tadi tema saya batasi toponimi ini yang ada datanya di dalam wilayah administratif. Cirebon memiliki 21 kecamatan khusus Cirebon, sementara kabupaten kota itu kan 5. Dari 21 kecamatan itu ada 412 desa. Dari 412 desa ini setelah ditelusuri, disingkap gitu, memiliki 17% dari keseluruhan kategori kategori toponim atau nama tempat. Nah, dari nama tempat ini saya telusuri berdasarkan folklornya, jadi cerita rakyat. Jadi mungkin saya lepaskan dulu, dan saya mungkin tidak akan menampilkan dulu bagaimana peta profil Sunan Gunung Jati misalkan yang ada di sebaran folklor di Kabupaten Cirebon. Nah, ini mungkin lanjut, Dek. Tadi sebagaimana saya kemukakan bahwa sosok folklor ini sebetulnya bagian atau sempalan dari kategori toponim yang ada di dalam toponim administratif, karena terdeteksi ada 33 kategori. Yang pertama itu sebetulnya arah, karena kan di Cirebon itu nanti kan ada arah, misalnya Cirebon Utara, ada misal Losari Lor, ada Prampang Lor, misalnya gitu, ada. Jadi ini arahnya sebenarnya mendominasi, tapi sehubungan kemarin mungkin kepentingan untuk disertasi FIB, akhirnya saya nomor 2 lah yang saya angkat menjadi disertasi. Jadi ini hidronim atau nama tempat yang berkaitan dengan perairan. Tapi tema saya yang saya ambil saat ini adalah tokoh. Jadi tokoh ini menempati kriteria keempat di samping kriteria yang 33 berikutnya. Jadi ada pertimbangan kenapa saya mengambil sosok atau figur Sunan Gunung Jati di Kabupaten Cirebon. Jadi kalau kita merujuk kata Cirebon, di memori kolektif masyarakat Cirebon, mungkin pada umumnya di Jawa Barat, itu akan lekat dengan bagaimana
kekuasaan pemerintahan Kesultanan Cirebon. Jadi eranya Sunan Gunung Jati yang pada rentang sejarah itu mengait dengan ditaklukkannya Selat Malaka itu 1511 ya. Karena masa pemerintahan Sunan Gunung Jati itu 1522 sampai nanti istilahnya Nusantara ya, dikuasai oleh VOC, kemudian ada perlawanan masa Sunan Gunung Jati dan berbarengan dengan era penyebaran agama Islam yang dilakukan secara sebenarnya secara tidak dilakukan oleh Wali Songo. Nah, salah satunya itu yang termuda itu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Nanti di sini akan terikat erat juga dengan Sunan Kalijaga atau Kalijogo, Sunan Muria, karena Cirebon itu dikenal sebagai Panotogomonya. Jadi pusatnya penyebaran agama Islam. Itu dari memori kolektif kami yang warga Cirebon. Kebetulan saya memang orang Ciledug, Kabupaten Cirebon. Jadi tahu persis seperti apa memori kolektif masyarakat Cirebon yang berkaitan dengan Sunan Gunung Jati. Nah, yang saya soroti seperti apa sih profilnya? Yang saya telusuri melalui 412 cerita rakyat. Jadi, cerita rakyat itu misalkan saya ambil dengan mencermati nama desa Kejawanan. Itu ada aspek fitur linguistiknya, ada misal kalau melihat fitur linguistiknya adanya konfiks ke-an dengan Jawa. Tetapi kita tidak hanya menyoroti fitur linguistiknya, ternyata ada apa di balik kata Kejawanan. Kemudian ada apa? Apakah ada peristiwa kesejarahan? Apakah hanya sekadar simbol bahasa saja atau kesepakatan masyarakat? Ternyata di balik nama itu ada unsur kesejarahan yang bisa kita telusuri dan dikaitkan dari aspek linguistik, aspek historis, aspek kultural. Jadi kita bisa merunut. Misalkan gini, mungkin salah satunya saya contohkan tadi Kejawanan. Kalau melihat linguistik saja hanya konfiks ke-an dengan Jawa, oh berarti itu memang betul orang Cirebon itu orang Jawa Cirebon, tetapi ternyata ada historinya kenapa dibalik itu. Nah, ini mengait dengan masa penyebaran agama Islam oleh Sunan Gunung Jati. Pada saat Mataram Islam itu zamannya juga Wali Songo menyebarkan agama Islam, ada sekelompok masyarakat, mungkin ini maaf karena berdasarkan itu ya buku yang saya baca, saat itu ada Syekh Abang atau Syekh Siti Jenar menyebarkan agama Islam. Awalnya mereka itu awalnya Syekh Siti Jenar itu kan memang sebagai wali, tetapi pada praktik penyebarannya dia dinyatakan menyimpang dari Sunatul Wal Jamaah. Nah, pada saat itu sepakat Wali Songo itu untuk menghukum tindakan itu, dan di Cirebonlah Syekh Abangan itu ditewaskan ya, bukan dibunuh. Nah, pada saat sudah dikebumikan, para pengikutnya yang dari Demak itu datang. Mereka berziarah tapi mengultuskan Syekh Abang itu. Pada akhirnya prajurit Demak memburu ke Kesultanan Cirebon karena lari ini. Dan akhirnya mereka minta perlindungan kepada Sunan Gunung Jati. Mereka minta perlindungan tapi supaya tidak dibunuh oleh prajurit Demak itu. Setelah minta perlindungan tapi diberi syarat. Misalkan kami melindungi para pendatang orang-orang Jawa yang berasal dari Jawa Tengah itu dengan catatan melaksanakan Islam yang baik, Sunatul Wal Jamaah. Nah, setelah itu mereka berjanji dan akhirnya kembali masuk Islam dan menjalankan syariat Islam. Nah, setelah itu mereka diberi tempat tinggal di wilayah Cirebon Utara. Karena orang-orang yang Jawa yang berasal dari Jawa Tengah itu yang dikejar itu pada akhirnya kembali lagi dan diberi tempat tinggal. Akhirnya tempat itu dikenal sebagai desa Kejawanan. Jadi kalau tidak melihat folklornya mungkin kita hanya menganggapnya orang Jawa Cirebon. Ya. Mungkin seperti itu. Ibu, langsung ke kesimpulan. Ya betul aja. Sebagai simpulan saya akan ini garis besarnya bahwa riset sempalan ini sebetulnya ini masih dalam taraf penyelesaian. Ini menunjukkan bahwa sistem penamaan tempat
khususnya wilayah administratif di Kabupaten Cirebon itu memiliki keterkaitan erat dengan ketokohan tadi Sunan Gunung Jati karena mendominasi di folklornya wilayah itu dan ini menunjukkan apa dan ini menampakkan adanya perspektif linguistik yang bisa kita gali dan ditunjukkan secara ilmiah dan bisa kita lihat di dalam kultural kesejarahan baik ada lisan maupun sebenarnya ada bukti manuskrip di Cirebon sebagai budaya dan sebagai gambaran masyarakat atau entitas di Kabupaten Cirebon yang multipot dan egaliter. Baik, ini melewati berapa menit ya. Terima kasih Mas Fajar sudah diingatkan. Semoga paparan yang saya bagikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus untuk Ibu Nani. Ya, terima kasih Bu Nani atas paparannya, menarik sekali. Saya juga menjadi baru tahu ya ternyata karakteristik toponim di Cirebon bisa digali dari aspek lain kesejarahan terutama peran Islam di tempat tersebut.